إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jamaah salat Jumat Masjid Nur Salma yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tanda kerububiyahan Allah, dari tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan di antara hamba-hambanya ada yang lebih istimewa dibanding yang lain. Allah memilih di antara waktu-waktu ada waktu yang lebih istimewa dibanding yang lain. Allah memilih di antara ada tempat-tempat, Allah memilih ada tempat-tempat yang istimewa dibanding yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Rabb kalian Allah memilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu hal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah waktu-waktu terbaik. Allah memilihkan adanya waktu-waktu terbaik yang dilewati oleh umat manusia, waktu-waktu yang lebih istimewa dibanding waktu-waktu yang lain. Waktu tersebut adalah waktu yang sekarang kita ada di dalamnya, di bulan Ramadan, tepatnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan, keistimewaannya tidak lagi tersembunyi di antara kita. Allah Jalla wa'ala mengatakan, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami menurunkan Al-Quran di malam yang berkah, yaitu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah malam yang berkah. Saking berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Di antara malam-malam yang berkah tersebut, salah satu keberkahannya adalah adanya malam yang jika seseorang beribadah di malam itu, maka itu seperti beribadah 1000 bulan. Bukan seperti, lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Gak sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Dan kita telah mengetahui bagaimana banyaknya kaum muslimin, mereka berlomba-lomba untuk beramal di malam Lailatul Qadar. Ada yang qiyamul lail, ada yang sedekah, ada yang berdoa dan lain sebagainya. Namun di sini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis ini menceritakan akan percakapan singkat Rasul kita alaihi salatu wassalam dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, in wuffiqtu ayyu lailati lailatul qadri, madza aqul?" Ya Rasulullah, kalau saya tepat berada di malam Lailatul Qadar, maka apa yang mestinya saya baca? Kata Aisyah, apa yang mestinya saya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah doa yang sunnahnya senantiasa diperbanyak di malam-malam tersebut.
Rasulullah SAW mengatakan, quli, katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, engkau adalah maha pemaaf, maha pengampun, tuhibbul afwa, menyukai sifat pemaaf, fa'fu anni, ampunilah aku, maafilah aku. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, doa ini banyak. Ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini banyak. Ada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Doa ini banyak. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Banyak doa, tapi Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau lagi menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang paling banyak dibaca, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Kenapa doa ini yang menjadi pilihan Rasul alaihi salatu wassalam? Kenapa enggak Rabbana atina fid dunya hasanah? Kenapa enggak doa-doa yang lain? Akhwata fid din, azakumullah. Karena sepenggal doa singkat ini dalam maknanya, luas maknanya, terdapat kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita bisa melek akan apa arti dari Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, niscaya kita juga akan semangat untuk selalu mengulang-ulang kalimat ini. Yang kalau kita lihat, yang diberikan saran untuk meminta ampun kepada Allah di malam Lailatul Qadar itu bukan sang pendosa yang dosanya banyak, bukan, tapi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ijma' para ulama, wanita yang paling alimah Aisyah radhiyallahu anha. Yang paling alim perempuan itu Aisyah. Dan Aisyah merupakan salah satu dari wanita terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi ini. Kalau Aisyah aja disuruh baca doa ini sama Rasul, minta ampun sama Allah di Lailatul Qadar, maka kita lebih pantas untuk mengulang-ulang doa ini. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan menariknya di dalam doa ini, jamaah sekalian barakallahu fikum, pada saat Rasul kita alaihi salatu wassalam mengajarkan dengan Allahumma innaka afuun, ya Allah innaka afu, ya Allah engkau ini al-afu, engkau ini memiliki sifat al-afu. Apa itu al-afu? Al-afu itu artinya pemaaf, yang maha mengampuni, itu al-afu. Tapi di antara kalimat al-ghafur, nama Allah al-ghafur, dengan al-afu terdapat perbedaan. Kita mungkin sering mendengar ya ghafur, wahai maha pengampun, ya, mirip sama al-afu. Para ulama mengatakan, kalau kita minta al-afu sama Allah, bukan ghafur, maka al-afu ini, kata para ulama, berbeda dengan ghafur dalam beberapa sisi. Salah satunya, kalau kita mengatakan Allahumma ghafirli, ya Allah ighfirli, ampuni aku, maka kalimat ghafur di situ adalah ya Allah tutupilah dosaku, ya Allah tutupilah dosaku. Tapi kalau kita mengatakan fa'fu anni, ya Allah fa'fu anni, maafilah aku, kata para ulama artinya adalah mauhu sayyiat, menghapus dosa-dosa, bukan hanya menutupi tapi dihapus dosanya. Itu yang kita minta sama Allah di Lailatul Qadar, dihapus dosa-dosanya. Itu yang Rasul ajarin sama Aisyah, agar dihapus dosa-dosanya. Bahkan para ulama mengatakan watajawaz anil ma'asi, dan Allah Subhanahu wa taala memaklumi maksiat-maksiat yang kita lakukan. Kita minta sama Allah bukan hanya dosa kalau udah dihapus, akibatnya juga dihapus, dan itu ada di dalam kalimat fa'fu anni. Jadi doa ini jamaah barakallahu fikum, doa yang sangat besar, doa yang bisa merontokkan banyak dari dosa kita. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala
Beliau menceritakan salah satu gurunya namanya Abu Uthman. Abu Uthman ini terkenal orang sangat terinspirasi dengan doa malam Lailatul Qadar nih. Yang dimana kalau malam Lailatul Qadar tuh mintanya afu. Afuka ya Rabbi. Maafmu ya Allah. Maafmu ya Allah. Maafmu ya Allah. Maka doa yang selalu dikatakan oleh Abu Uthman itu, afuka ya Rabbi inda sirat. Ya Allah, maafmu ya Allah. Afuka ya Allah pada saat aku melewati sirat. Afuka ya Rabbi fil hisab. Ya Allah, maafmu ya Allah pada saat aku dihisab. Afuka ya Rabbi fil qabr. Ya Allah, maafmu ya Allah di kubur. Afuka, afuka, afuka. Sampai Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, begitu Abu Uthman ini wafat, saya bermimpi bertemu Abu Uthman. Dan saya tanya, apa amal yang paling bermanfaat untukmu? Abu Uthman mengatakan, afuka, afuka. Karena saya sering mengatakan, afuka ya Rabbi, afuka ya Rabbi. Maafmu ya Allah, maafmu ya Allah. Dengan doa-doa itu jamaah barakallahu fikum, seseorang itu akan mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Selain kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, in alimtu anna ayya lailati lailatul qadri fa aktsaru du'ai an as'alallaha al-'afwa wal 'afiyah. Kalau aku tahu di situ adalah malam Lailatul Qadar, maka doa yang paling banyak aku baca adalah aku meminta ampunan dan afiyah, keselamatan. Ini merupakan sebuah sunnah yang dilakukan para salaf rahimahumullah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Doa minta ampun sama minta selamat, al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Afiyah, selamat, itu adalah meminta keselamatan agama kita dari segala fitnah. Meminta agar Allah menyelamatkan tubuh kita dari berbagai macam bahaya. Meminta agar Allah menyelamatkan anak, keluarga, harta kita dari segala cobaan-cobaannya. Itu yang diminta paling banyak sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena as-salamah la ta'diluha syai'. Keselamatan itu gak ada yang bisa menandingi. Maka waktu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kiranya doa apa yang pantas saya panjatkan kepada Allah? Is'alallah al-afwa wal-afiyah. Minta sama Allah afwa wal-afiyah. Di hari-hari berikutnya saya datang lagi kepada Rasulullah SAW, nanya lagi, ya Rasulullah, apa yang sepatutnya saya minta kepada Allah? Al-afwa wal-afiyah. Ampunan dan keselamatan. Karena jika seseorang sudah diberikan ampunan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau Anda merasa berat di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah, maka ibadah yang sangat mudah ini, doa kepada Allah, rutinkan. Karena bisa jadi macetnya ibadah kita karena numpuknya dosa kita. Maka dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ni bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil ghafar, al-wahidul qahhar, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-abrar, amma ba'd. Ikhwata fi din, azakumullah. Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni di malam-malam ini udah mesti jadi rutinitas kita. Ada waktu luang sedikit, baca. Nganggur sedikit, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adapun kalau para jamaah pernah mendengar adanya tambahan karim dalam doa ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, maka tambahan itu tambahan yang lemah, tambahan yang dhaif. Adapun yang ada dari Rasul SAW adalah tanpa tambahan karim. Jika saya membahas doa ini jamaah sekalian, saya nggak pernah lupa tentang sebuah kisah yang diceritakan oleh salah satu syekh kami, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad.
hafizahumullah, beliau katakan di malam 27 Ramadan di Madinah, Syekh Abdul Razak sang pencerita ini, dia keluar bersama ayah dan kakeknya di malam 27 Ramadan. Dia keluar pengen ke Masjid Nabawi sholat malam di sana. Begitu dia keluar, ternyata ada satu mobil lumayan jauh dari dia, itu nyalain musik kencang-kencang di malam 27 Ramadan. Di malam yang paling banyak riwayat menunjukkan bahwa Lailatul Qadar adanya di malam 27. Akhirnya Syekh Abdul Razak ini menyambangi para pemuda yang ada di mobil tersebut sambil memasang musik yang kencang banget itu. Kata Syekh Abdul Razak, ala tutfiha, gak dimatiin dulu musiknya? Dimatiin. Setelah dimatiin, kata Syekh Abdul Razak, ini malam 27. Kalau kamu gak mau sholat sama kita di Nabawi, maka baca doa ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafidtum? Hafal nggak kalian? Hafal. Coba ulang. Diulang sama mereka. Semobil ada 3 orang pemuda. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang lagi, kata Syekh Abdul Razak. Diulang lagi sampai 3 kali diulang. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau mengatakan, maka kalau Anda nggak mau sholat, jangan tinggal doa ini. Akhirnya Syekh Abdul Razak pulang, pergi ke Nabawi. 6 tahun kemudian, Syekh Abdul Razak itu kajian di salah satu kota di Saudi juga. Setelah kajian, kata Syekh Abdul Razak, saya bertemu dengan seorang pemuda, ya pemudanya kelihatan banget orang baik, bahwa dia suka dengan kajian dan lain sebagainya. Duduk di sebelah Syekh Abdul Razak. Lalu pemuda ini bilang, ya Syekh, hal dzakart, ya Syekh, ingat nggak beberapa tahun yang lalu Anda pernah menegur pemuda-pemuda yang nyalain musik kencang-kencang di malam 27 Ramadan? Kata Syekh Abdul Razak, jujur saya udah mulai lupa kisah itu, kejadian itu. Sampai dia ngingetin saya sampai akhirnya saya ingat. Oh iya, saya ingat, saya pernah negur pemuda waktu itu. Kata pemuda ini, ya Syekh, saya salah satu pemuda itu. Saya yang jadi panitia kajian Anda ini adalah salah satu pemuda yang Anda tegur waktu itu. Dan wallahi, begitu Anda pergi meninggalkan kita, saya nggak lepas mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai mulai hari itu saya benci dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah saya berkat doa yang saya ulang-ulang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka jamaah sekalian, barakallahu fikum, rutinkan doa ini, jadikan rutinitas. Semoga Allah menjadikan dosa-dosa kita luntur, kita mencintai amal soleh dan membenci maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha ashra fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin, Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa damir Allahumma a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.